Pengertian sumber hukum. Sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan, yang mana aturan tersebut memiliki kekuatan, memiliki sifat yang tegas, yang mengikat, dan apabila aturan tersebut dilanggar, maka akan dikenakan sanksi yang tegas oleh pihak yang berwajib. Lalu di dalam aspek keilmuan, Joynarto mengartikan sumber hukum itu terbagi menjadi 3. Di antaranya ialah sumber hukum dalam pengertian asal hukum, yang kedua sumber hukum dalam pengertian tempat, dan yang ketiga sumber hukum dalam pengertian hal-hal apa saja yang memacu adanya keputusan yang adil. Yang pertama, pengertian sumber hukum menurut asal hukum ialah bahwa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Maksudnya apa sih? Nah, dalam arti di sini mengartikan bahwa para pejabat itu yang berwenang dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, dalam pengertian asalnya hukum ini diartikan bahwa pejabat berwenang untuk memberikan keputusan, dalam arti bahwa keputusan tersebut memang diberikan oleh pejabat kepada pihak yang melanggar, seperti itu. Dan yang kedua yaitu sumber hukum menurut pengertian istilah tempat, di mana tempat yang menjadi sumbernya. Contohnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Pancasila, kemudian ada doktrin, ada traktat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ialah sumber hukum menurut pengertian hal-hal apa saja yang memicu dan mengakibatkan keputusan tersebut menjadi adil, atau dapat diartikan juga sebagai hal-hal yang mempengaruhi penguasa di dalam pembentukan hukum tersebut. Nah, maksud di sini apa sih? Maksud dari sumber pengertian yang ketiga ini apa sih, Kak? Jadi, yang ketiga ini maksudnya adalah hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan sebuah penguasa itu menjadikan hukum tersebut, menjadikan pembentukan hukum tersebut. Misalkan ada seorang warga Indonesia WNI yang melanggar peraturan, dan sudah tertulis di dalam undang-undang bahwa yang melanggar peraturan ini dan ini akan dikenakan sanksi atau masuk penjara, seperti itu. Nah, maka di sini penguasa di sini menjadikan pembentukan hukum tersebut, sanksi tersebut kepada orang yang melanggarnya, pihak yang melanggarnya. Atau bisa juga dicontohkan seperti rasa keadilan penguasa tersebut terhadap hukum, terhadap warga negara Indonesia tersebut. Ya, seperti ada contohnya seperti seseorang yang masuk penjara lalu direhabilitasi. Di masa rehabilitasi di mana masa tersebut mengakibatkan orang yang sudah dipenjara itu akan dikurangi masa jabatannya, masa tahunan di penjaranya. Seperti itu. Kemudian sumber hukum material. Sumber hukum material ialah sumber hukum yang menentukan isi hukum tersebut. Kemudian sumber hukum formil. Sumber hukum formil ialah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya, dan karena bentuknya tersebut menjadikan sumber hukum itu menjadi sumber yang umum yang dapat dikenal di kalangan masyarakat sekitar. Menurut Joynarto, sumber hukum formil juga dibagi terdiri dari yaitu asalnya hukum,
kemudian ada tempatnya hukum tersebut, dan yang ketiga ada hal-hal apa saja yang menyebabkan penguasa tersebut berlaku adil dalam membuat sebuah keputusan. Nah, dari sini sumber hukum formil itu dapat diartikan sebagai sumber hukum yang sama halnya dengan Joenarto, dengan pengertian dari Joenarto ini. Kalau di sini ada sumber hukum formil yang mana asalnya hukum itu bahwa penguasa berwenang untuk menetapkan suatu hukum. Dalam arti hukum tersebut dibuat oleh penguasa yang berwenang dan berwajib dalam membuat hukuman tersebut. Nah, yang kedua di sini yaitu asal tempatnya. Nah, tempat di sini mengartikan bahwa segala peraturan-peraturan yang tertulis seperti undang-undang atau kepres dan lain sebagainya itu menjadi sumber hukum formil. Dan yang ketiga yaitu seperti yang tadi saya bilang, yaitu hal-hal yang menimbulkan apa saja sih penguasa ini bersifat adil dalam menentukan hukum tata negara, dalam menentukan sanksi dan lain-lain. Lanjut ke bab selanjutnya yaitu pengertian dari sumber hukum material. Sumber hukum material ini yaitu sumber hukum yang menentukan isi dari hukum tersebut. Nah, contoh dari sumber hukum material ini yaitu Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila ini yang menjadi falsafah hidup, menjadi falsafah negara bangsa Indonesia itu sendiri. Di dalam Pancasila itu terdapat norma-norma kebaikan, keasusilaan, norma agama, dan lain-lain sebagainya. Yang mana norma-norma ini sangat-sangat penting sekali bagi seluruh manusia. Bahkan bukan hanya saja manusia yang ada di Indonesia, tetapi warga lain pun sebenarnya dalam memahami Pancasila ini akan menjadikannya berkepribadian yang baik dan berakhlak yang baik. Karena Pancasila ini merupakan falsafah dari negara tersebut dan menjadi falsafah hidup bagi warga negara.